Jadi pada malam ini topik yang akan kita bicarakan bersama-sama adalah isu-isu yang terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, ada banyak isu sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan COVID-19. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya punya waktu sekitar 1 jam lebih. Saya akan membatasi diri saya pada 4 isu penting yang ingin saya tanggapi pada malam ini. 4 isu penting tersebut, yang pertama adalah isu yang terkait dengan teologi. Dalam hal ini, kita bermaksud untuk mencari jawab terhadap pertanyaan apakah vaksin adalah bagian dari karya Allah untuk memelihara dan melindungi umatnya. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Itu isu yang pertama yang hendak kita jawab. Kemudian isu yang kedua adalah isu yang terkait dengan teori konspirasi global. Di sini kita mencoba untuk mencari jawab, benarkah ada aktor intelektual di balik merebaknya pandemi dan tersedianya vaksin? Benarkah semua yang terjadi ini akan mengarahkan kita pada tatanan dunia baru yang dikuasai oleh antikristus? Nah, itu isu-isu yang akan kita bahas di dalam bagian yang kedua, yaitu isu yang terkait dengan teori konspirasi global. Dan kemudian yang ketiga adalah isu yang terkait dengan etika. Ini mungkin yang kurang banyak diketahui oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Apakah produksi beberapa vaksin yang melibatkan penggunaan bagian dari janin yang diaborsi itu bisa diterima secara etis? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, perlu diketahui ada beberapa vaksin yang menggunakan sel line, istilah sel line yang berasal dari janin yang diaborsi. Apakah ini bisa diterima secara etis? Saya ingin memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah isu yang terkait dengan safety. Apakah vaksin yang tersedia saat ini cukup aman? Jadi 4 isu inilah yang akan kita tanggapi bersama-sama, dan tujuan akhirnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah kita harus menerima vaksin ini ataukah menolak vaksin ini. Nanti Anda akan melihat kesimpulan yang saya buat. Mari kita lihat hal yang pertama. Isu yang pertama, itu isu teologis. Apakah vaksin adalah bagian dari karya Allah untuk memelihara dan melindungi umatnya? Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jawabannya ya tentu saja. Kita tahu persis bahwa Allah bukan saja berkarya dengan cara-cara yang spontan dan cepat. Kalau kita melihat di dalam bagian awal dari Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian, di situ kita melihat bagaimana cara Allah menciptakan dunia. Di dalam Kejadian pasal 1, kita melihat gambaran-gambaran yang luar biasa. Gambaran bagaimana Allah di dalam narasi itu menciptakan langit dan bumi dengan cara mujizat. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Semuanya berlangsung dengan spontan dan cepat. Nah, ini cara kerja Allah yang pertama. Allah bekerja dengan modus spontan cepat. Kerap kali kita menggunakan kata mujizat. Namun perlu dipahami bahwa Allah bukan saja bekerja dengan modus atau cara kerja yang bersifat spontan dan cepat. Dia juga berkarya dengan cara-cara yang melibatkan proses. Kalau kita melihat di dalam bagian yang lain dari kitab Kejadian pasal 2, kita melihat bagaimana Allah membuat taman di sana. Dan kemudian dia meminta Adam untuk menjadi pribadi yang mengelola taman tersebut. Di sini kita melihat sebuah gambaran yang cukup menarik. Apakah Allah bisa hanya dengan berkata saja, taman bersih, taman indah? Bisa. Kalau dia bisa berkata terang dan terang itu jadi, kalau dia bisa berkata atau berfirman cakrawala dan cakrawala itu jadi, hal untuk mengatur, hal untuk membuat taman bersih, indah, itu perkara yang gampang. Namun hal yang menarik adalah bagaimana Allah kemudian menaruh Adam di sana, dan di sini kita melihat ada sebuah proses. Adam dilibatkan untuk mengelola taman, sesuatu yang sifatnya tidak spontan dan cepat, tetapi ada proses di situ. Nah, disinilah kita mengerti bahwa Allah bukan saja bekerja dengan cara-cara yang mujizat. Allah juga bekerja dengan
cara-cara yang melibatkan proses. Dalam kaitannya dengan kesehatan, Tuhan dapat melakukan perkara-perkara mujizat yang bersifat yang kerap kali kita lihat di dalam event-event seorang penginjil kesembuhan, atau yang kerap kali dalam bahasa Inggris disebut dengan healing evangelist, berdoa terhadap orang yang sakit, orang yang tidak punya pengharapan dari sudut pandang medis, dan orang tersebut didoakan dan pada saat itu juga dia sembuh. Di sini kita melihat adanya mujizat penyembuhan, karya Tuhan di dalam bentuk mujizat dan penyembuhan, dan juga Tuhan bisa memberikan mujizat yang luar biasa. Tuhan bisa memberikan anugerah imunitas bagi umatnya, sehingga kadang-kadang kita lihat ada orang yang begitu luar biasa, walaupun dia melayani katakanlah di daerah yang punya resiko yang cukup tinggi untuk tertular, di mana semua orang yang lain tertular, namun dia menjadi satu-satunya pribadi yang tidak tertular. Di sini kita melihat karya-karya Allah yang berkarya melalui mujizat penyembuhan dan melalui pemeliharaan yang bersifat mujizat dengan memberi anugerah imunitas kepada umatnya. Namun Tuhan juga menggunakan dokter dan ilmuwan untuk membawa kesembuhan dan mencegah penularan penyakit. Ini yang harus kita pahami. Sebuah contoh yang sederhana. Sebelum seorang ilmuwan yang bernama Jonas Salk memperkenalkan vaksinnya, yang disebut dengan vaksin polio pada tahun 1955. Penyakit polio itu membunuh 350.000 orang per tahunnya. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Dan Tuhan bekerja melalui proses yang cukup panjang. Tuhan memakai yaitu seorang ilmuwan yang bernama Jonas Salk untuk berkarya dan menghasilkan sebuah vaksin. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah dua modus dari karya Allah yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Kita sebagai orang-orang Pentakosta punya kecenderungan untuk menekankan aspek mujizat. Dan kadang-kadang ada kecenderungan bagi kita untuk mengecilkan penemuan-penemuan di dalam bidang ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan di dalam ilmu kedokteran. Dan pernah ada suatu masa di masa yang lalu di mana orang-orang Pentakosta memandang bahwa karya-karya yang melibatkan dokter, obat, dan lain-lain adalah karya-karya yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan setan, demonik. Dan untung hari ini kita tidak melakukan atau meneruskan praktik-praktik semacam itu. Karena kita tahu bahwa dokter, ilmuwan adalah anugerah yang Tuhan berikan Allah kepada dunia. Nah, itu. Jadi, menerima vaksin bukanlah tanda dari kelemahan iman dari seorang percaya. Menerima vaksin adalah wujud dari rasa syukur kita atas anugerah Tuhan yang telah menganugerahkan ilmuwan. Melalui para ilmuwan, Tuhan berkarya untuk memelihara, untuk melindungi manusia-manusia yang ada di muka bumi akibat yang harus dihadapi oleh umat manusia adalah kematian, penyakit. Dan manusia dihadapkan dengan hal seperti itu. Dihadapkan dengan kematian, dihadapkan dengan penyakit. Dan disinilah kemudian Allah berkarya untuk memelihara dan melindungi umatnya. Allah memberikan anugerah ilmuwan. Mari sekarang kita akan melihat isu. Jadi isu yang pertama, isu teologis tadi kita sudah mendapatkan jawaban bahwa kita bahwa vaksin adalah sesuatu yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Allah untuk memelihara dan melindungi umatnya. Dan sekarang kita akan melihat isu yang kedua, yaitu isu yang terkait dengan teori global yang di vaksin COVID-19 belakangan ini. Karena keterbatasan waktu, saya tidak membahas semuanya. Ada banyak sekali. Kalau dihitung mungkin jumlahnya ada puluhan.
Oleh karena keterbatasan waktu, saya membatasi diri pada satu isu yang lagi hot di kalangan orang-orang Kristen di Indonesia, yaitu isu yang terkait dengan yang dikaitkan dengan vaksin, dikaitkan dengan microchip, dikaitkan dengan 666, dikaitkan dengan DNA yang berubah kalau itu menerima vaksin. Dan kalau seseorang itu menerima vaksin, orang tersebut akan jadi pengikut daripada antikristus, dan semuanya nanti akan bermuara pada satu pemerintahan global, di mana yang adalah salah satu teori konspirasi global yang cukup banyak kita jumpai di dalam media-media sosial yang beredar di kalangan orang-orang Kristen. Entah itu di dalam platform WA, dalam platform Facebook. Nah, muncul di dalam melalui media sosial tersebut adalah penerimaan vaksin itu terkait dengan sertifikasi digital yang bukan lain adalah microchip yang konon itu diinjeksikan ke tubuh manusia bersamaan dengan vaksin tersebut. Dan siapapun yang menerima vaksin tersebut secara otomatis akan menjadi pengikut antikristus. Karena DNA-nya katanya mengawanakan Tuhan akan sirna. Itu menarik sekali, saya nggak tahu itu dari mana ilmunya. Kemudian salang dari semua usaha untuk mengontrol semua manusia di bumi ini dengan dalam tanda kutip tanda di sini adalah microchip. Di dalam vaksin tersebut adalah seorang yang bernama Bill Gates, bos dari Microsoft, menjadi orang yang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia sekarang adalah Jeff Bezos itu. Bosnya Amazon. Ini mungkin karena beda dengan Jeff Bezos yang terkenal pelit. Bill Gates itu terkenal konon dia sudah menyumbang untuk kemanusiaan lebih dari 50 miliar dolar US. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kepada persoalan untuk mengontrol semua manusia di bumi ini adalah Bill Gates. Itu sebabnya di dalam YouTube atau atau video-video yang disebarkan melalui WA itu dikatakan, ada yang mengatakan bahwa Bill Gates adalah pribadi yang merencanakan pandemik ini. Pandemic plan artinya perencanaan gitu loh. Jadi ada orang yang mengatakan pandemi yang terjadi hari ini bukan terjadi karena sebab-sebab yang sifatnya natural. Itu teori konspirasi global mengatakan pandemi yang terjadi pada hari ini adalah pandemi yang sudah direncanakan. Dan ada pribadi tertentu yang konon dikaitkan dengan Bill Gates ini, yang merencanakan pandemi ini. Dan konon dia sekat dunia ini dengan cara menggelontorkan duit miliaran dolar untuk riset vaksin. Namun, sesungguhnya tujuannya adalah untuk menjadi penguasa tunggal di dunia ini. Nah, skenario semacam ini cukup populer loh di kalangan orang-orang Injili, orang-orang Pentakosta yang dibesarkan di dalam tradisi teologi dispensasi. Menjadi fakta, namun bisa jadi juga peristiwa-peristiwa yang hanya berupa fiksi. Fiksi maksudnya bukan peristiwa yang terjadi betulan, namun peristiwa yang direkayasa, yang dibuat seolah-olah ada, padahal peristiwa tersebut tidak ada. Seperti contohnya penyuntikan microchip ini. Microchip yang disuntikkan dengan vaksin itu kan tidak ada. Microchip ditaruh di dalam steering gitu loh. Jadi ada istilah pre-filled steering. Jadi biasanya kalau orang buat vaksin itu kan
ada ampul yang isinya vaksin, kemudian dari ampul tersebut suntikan, kemudian sesudah itu disuntikan kepada penderitanya. Nah, di belakangan di Amerika ada sebuah ada semacam usaha tidak perlu lagi untuk menarik apa itu vaksin dari ampul, nggak usah. Jadi langsung di syring itu disuntikan itu sudah ada vaksinnya. Nah, disuntikan tersebut memang ditaruh microchip, tapi bukan di vaksinnya, tetapi disuntikan itu sendiri ditaruh microchip. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk monitor apakah vaksin ini expire atau tidak, gitu loh. Vaksin ini sahih atau tidak. Maksudnya vaksin ini asli atau palsu dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang, tapi belakangan kemudian ini istilahnya direkayasa sedemikian rupa oleh orang-orang tertentu sehingga berita yang semacam itu dibuat seolah-olah bahwa nanti ada microchip yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya dengan proses vaksinasi ini. Itu bukan fakta, tapi fiksi. Nah, di sini kemudian ada fakta yang sesungguhnya, kemudian ada fiksi, itu seperti apa ya, seperti titik-titik ya, kemudian titik-titik ini kemudian dikait-kaitkan sedemikian rupa sehingga cocok dengan gambaran peta zaman, cocok dengan gambaran peta eskatologi atau peta akhir zaman yang selama ini mereka dengan orang-orang Injili, orang-orang Pentakosta yang dibesarkan dalam tradisi teologi dispensasi. Mereka yang tidak belajar teologi dispensasi tidak punya semacam gambaran yang semacam ini, gitu. Gagasan cocokologi semacam ini. Cocokologi mengkait-kaitkan Bill Gates dengan pribadi yang terkait dengan angka 666 itu. Jadi kan Bill Gates itu akan William Henry Gates III, gitu loh. Nah, kemudian disingkat William, biasanya orang Barat kalau punya nama William itu dia punya panggilan akrab Bill. Ya, punya panggilan akrab. Kemudian ya akhirnya kita mengenal nama Bill Gates. Bill Gates, pasti saudara tidak asing dengan hal tersebut. Jadi kalau orang mengutak-utik bilangan ASCII dan kemudian menaruh angka A itu dengan nilai 65, angka B dengan nilai 66 dan seterusnya, maka sini akan jatuh pada angka 663. B kan 66, I 73, L 76. Dan kalau kita hitung angka daripada Bill Gates itu ditambah dengan sufiks 3 itu. 663 ditambah dedet gitu. Bill Gates dedet. 663 ditambah 3 pas wis. 666. Jadi orang yang mengikuti cocokologi itu semakin yakin, ini pasti pribadi Kristus ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan inilah, dengan 2C sama dengan 3 dan seterusnya, maka kita akan melihat seperti ini. C kan sama dengan 3, O sama dengan 15, R sama dengan 18, O sama dengan 15, N sama dengan 14, A sama dengan 1. Jadi kalau Anda jumlahkan semuanya, total itu hasilnya 666. Total hasilnya 66. Nah, kalau disandingkan dengan jumlah hurufnya, jumlah huruf corona itu kan 6. Jadi 6 disandingkan dengan 6 huruf corona, pas lah. 666. Nah, ilmu cocokologi ini kalau sampai di istilahnya di pikiran orang-orang yang sederhana, di pikiran orang-orang yang tidak terlalu kritis ya, akhirnya ya nyambung gitu. Nah, kemudian cocok semua kalau begitu inilah antikristus itu. Dan semuanya terkait dengan ini semua skenario yang mengarah kepada teori konspirasi global seperti yang biasa kita dengar di dalam seminar-seminar akhir zaman yang cukup populer di kalangan orang-orang Injili dan Pentakosta. Oke, tanggapan. Ketika saya
membuat tanggapan pada isu yang kedua ini, isu yang terkait dengan teori konspirasi global, ada 3 lapis tanggapan yang ingin saya berikan. Ada 3 lapis tanggapan yang ingin saya berikan. Lapisan yang pertama adalah hal yang terkait dengan ini, dengan microchip dan lain sebagainya yang terkait dengan tanda si binatang itu. Nah, sudah lihat. Jadi lapisan yang pertama adalah penafsiran Wahyu 13. Jadi kalau melihat microchip tadi biasanya dikaitkan dengan teks yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13. Jadi dikatakan mereka akan menerima tanda di dahi, mereka akan menerima tanda di lengan. Nah, itu. Semuanya dikaitkan dengan antikristus, tanda si binatang, tanda si binatang. Ini biasanya dikaitkan dengan microchip atau biomicrochip yang populer di antara mereka yang mewarisi teologi dispensasi. Dan yang menarik adalah salah satu pilar hermeneutika, salah satu pilar untuk menafsirkan kitab Wahyu adalah bahwa kitab Wahyu harus ditafsirkan secara harafiah, harus ditafsirkan secara literal. Nah, ini yang cukup populer. Nah, padahal jelas kitab Wahyu itu tidak boleh ditafsirkan secara literal atau harfiah. Karena corak sastra dari kitab Wahyu itu yang berbeda dengan apa yang kita jumpai di dalam surat-surat kiriman, apa yang kita jumpai di dalam kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil memang banyak memerlukan penafsiran yang sifatnya harfiah, walaupun beberapa di antaranya menuntut penafsiran yang sifatnya simbolis. Kemudian demikian juga dengan surat-surat kiriman, namun tidak demikian dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu punya corak sastra yang cukup menonjol, yakni apokaliptik. Di dalam corak sastra apokaliptik, pesan dari sang penulis itu disampaikan melalui lambang-lambang, melalui simbol-simbol. Ini hal yang perlu untuk kita pahami. Si binatang yang diberikan di dan lengan itu tidak boleh difahami secara harafiah sebagai pemasangan microchip di dalam tubuh manusia. Hari ini mungkin dikaitkan dengan memasukkan microchip di dalam tubuh manusia melalui vaksin. Jadi secara harafiah itu. Dan perhatikan juga di dalam kitab Wahyu yang menerima tanda itu bukan saja pengikut Kristus menerima tanda juga di dahi. Apakah kita harus memahaminya secara harafiah? Tidak. Nah, ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang lain yang terkait adalah kenapa harus di dahi? Kenapa harus di lengan? Itu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Karena kita terlalu mengharafiakan sebuah bagian yang ada di dalam kitab Wahyu 6:6:6. Nah, hal yang menarik adalah di dalam kitab Wahyu, jadi dia mengikuti pola penafsiran yang sifatnya simbolis. Saya tidak menafsirkan Wahyu secara harafiah. Kenapa harus demikian? Ya karena corak sastra daripada kitab Wahyu itu yang mengharuskan kita untuk menafsir Wahyu secara simbolis, bukan secara harafiah. Apalagi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, di sana ada kata di dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani dikatakan esemanen. Esemanen artinya Tuhan menyampaikan pesannya melalui lambang-lambang. Gitu. Dari awal kita sudah diingatkan. Itulah sebabnya ketika berbicara mengenai tanda si binatang di dalam kitab Wahyu 6:6 itu kita harus memahami apa maknanya lebih dulu sebelum nanti kemudian kita kaitkan lagi dengan tanda di lengan dan tanda di dahi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Sementara angka itu melambangkan ketuhanan. Ingat, di dalam Yesaya pasal 6, para serafim yang berada di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, berseru, holy, 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 suci, 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 3 kali. Jadi 3 melambangkan ketuhanan atau divinity. Sedangkan angka 6 itu melambangkan apa yang sempurna. Kerap kali dikaitkan dengan manusia, melambangkan apa yang kurang sempurna, apa yang good, yaitu angka 7 angka sempurna, angka 6 melambangkan ketidaksempurnaan.
Jadi bila kita menempatkan angka 6 secara bersama-sama, itu maksudnya jelas. Maksudnya apa? Mempertuhankan apa yang bukan Tuhan. Anggap sakral apa yang ternoda dan tak sempurna. Jadi 666 ini melambangkan semua loyalitas dan keberpihakan kita kepada ilah-ilah yang ada di dunia ini, apapun bentuknya. Itu sebenarnya pusat yang ada di dalam tanda 666. Nah, menarik sekali kalau kita hidup pada abad pertama, itu semua dikaitkan dengan Kekaisaran Roma. Jadi Kekaisaran Roma, sehingga saya tidak mau ngomong, ada penafsir-penafsir yang menghitung angka 66 itu menunjuk pada pribadi seorang yang bernama Nero, dan itu pun pendekatan yang bisa dibenarkan. Tidak harus dipertentangkan dengan pendekatan yang saya tampilkan. Karena apa? Karena Kaisar Roma itu menuntut dirinya untuk diperlakukan sebagai domini Deus. Dalam mereka manusia, mereka bukan Tuhan. Tapi mereka menuntut diri untuk dipertuhankan. Nah, pada zaman Yohanes, isu yang mereka hadapi adalah itu. Mereka diharuskan untuk menyembah kaisar, padahal kaisar itu bukan Tuhan. Kaisar bukan Tuhan. Dan disinilah kemudian Yohanes bukan apa yang dikaitkan dengan tanda 666 itu. Nah, sekarang kita kembali ke tanda di lengan dan dahi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus kritis di sini. Kenapa yang ditampilkan di tangan kanan? Kenapa? Kenapa kok tidak dikatakan di hidung, di alis? Kenapa tidak dikatakan di pusar? Nah, semuanya ini terkait dengan simbolisme yang ada di tengah-tengah orang Yahudi. Di dalam pemikiran Yahudi, lengan itu mempresentasikan perbuatan-perbuatan seseorang. Ingat, ungkapan yang terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 4. Nah, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Yang boleh naik ke gunung Allah adalah orang yang bersih tangannya dan murni. Bukan itu maksudnya. Yang bersih tangannya di sini, tangan itu melambangkan perbuatan-perbuatan lahir. Dikatakan bersih tangannya, murni hatinya, orang tersebut benar lahir dan batin. Nah, jadi tangan atau lengan itu melambangkan perbuatan-perbuatan. Itu. Nah, jauh lagi dalam budaya Semit. Budaya Semit adalah budaya yang dijumpai di katakanlah orang Israel. Itu bagian daripada budaya Semit. Mereka yang berasal dari keturunan Sem, makanya disebut dengan Semit. Orang-orang Arab dan lain sebagainya yang berada di sekitar itu disebut dengan Semit. Dalam budaya Semit, lengan kanan adalah simpakan. Jadi pada masa yang lalu, kalau seseorang itu katakanlah menjadi pengikut Dagon, menjadi pengikut Baal, mereka menaruh tanda tertentu di lengan kanannya. Nah, itu sebagai tanda bahwa mereka menjalin fellowship, bahwa mereka menjalin keberpihakan kepada dewa tertentu yang mereka pakai di dalam tangan kanan mereka. Nah, dia Yahudi kerap kali diasosiasikan dengan pola berpikir. Itulah sebabnya orang Yahudi mengenakan sebuah kotak kecil, persegi berwarna hitam yang mengandung ayat-ayat Taurat. Jadi kalau saudara sempat pergi ke Holy Land, saudara boleh kunjungi yang namanya tembok ratapan. Pada hari Sabtu saudara akan jumpai seseorang yang sembahyang, dan kemudian di atas di istilahnya katanya orang Jawa, di batuknya, di dahinya itu diisi firman Tuhan, ada ayat-ayat yang berasal dari Taurat. Jadi dahi ditaruh di dahi untuk mengingatkan mereka
bahwa pola pikir mereka, paradigma berpikir mereka itu harus sesuai dengan Taurat. Jadi, tanda di tangan dan dahi tidak harus kita tafsirkan secara harafiah itu. Tanda di tangan dan di dahi sebenarnya hanyalah sekedar simbol. Nah, simbol atau dari pola berpikir dan perilaku. Jadi perilaku, perbuatan gitu. Nah, jadi tidak menerima tanda si binatang di dahi maupun di lengan sebenarnya artinya adalah menolak paradigma berpikir maupun perbuatan segala hal yang mempertuhankan apa yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya artinya itu saja gitu. Jadi tanda di lengan dan di dahi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan microchip, tidak ada kaitannya dengan biochip. Tanda di lengan lengan dan di dahi itu sebenarnya terkait dengan paradigma berpikir, terkait dengan perbuatan. Dan ketika dikatakan kita menolak tanda 66, itu berarti kita di dalam berpikir dan bertindak menolak segala hal yang mempertuhankan apa yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Nah, itu. Jadi amat tidak tepat sekali lagi untuk mengkaitkan microchip dan padahal itu belum tentu benar loh dengan tanda si binatang dalam Wahyu pasal 13. Jadi sebenarnya vaksin, microchip, biochip itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Wahyu pasal 13 gitu. Ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi apa yang kita dengar kemudian mengkait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa dengan akhir zaman, mengkait-kaitkan dengan apa yang nantinya sebuah pemerintahan global yang dikuasai oleh antikris adalah sebuah bentuk cocokologi yang katakanlah ya masuk akal. Ya, kelihatannya masuk akal. Ya memang semua teori konspirasi itu kelihatannya masuk akal. Itulah sebabnya orang kemudian menerimanya. Kalau tidak masuk akal, tentu orang tidak akan menerimanya. Nah ini hal yang penting yang untuk kita pahami. Dan itu lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua, rumor tentang peran Bill Gates. Nah, pernyataan terkait Bill Gates sebagai perencana pandemi. Ada istilah yang menarik ini. Ya, istilah yang menarik ini adalah pandemi, adalah upaya memerangi virus. Adalah klaim yang tidak benar. Tidak benar. Dan ada banyak sumber digital terpercaya yang dapat mematahkan pendapat semacam itu. Saya kutip di sini. Dari Reuters. Reuters itu adalah kantor berita Inggris. Nah, kantor berita Inggris ini paling gencar sekali baca bahasa Inggris. Saudara bisa membuka itu websitenya Reuters. Di sana ada rubrik khusus yang disebut dengan fact check, cek fakta. Nah, cek fakta ini menarik sekali. Nah, di situ Anda akan ketemu banyak istilahnya fakta itu di YouTube lah yang dibuat oleh orang-orang yang masuk di dalam gerakan anti vaksin. Itu adalah video-video editan. Nah, dan Reuters bisa asal dari video itu di mana, video aslinya kayak apa, dipotong di mana, itu kelihatan itu. Nah, hanya masalahnya kita tidak memiliki pikiran yang kritis. Rumor yang mengatakan Bill Gates ini akan memasang microchip dalam tubuh manusia itu rumor yang tidak benar. Gitu. Rumor yang bisa dibantah dengan pengecekan fakta. Nah, itu lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga, ini yang terkait dengan alt-DNA atau pengubahan katanya kalau mereka disuntik disuntik vaksin COVID-19 ini katanya urutan, istilahnya DNA itu kan seperti huruf-huruf ya, atau ada
Karena memang yang disebut dengan DNA itu secara kimia akan terdiri dari apa yang disebut dengan gula ribosa, kemudian ada istilahnya basa nitrogen, dan kemudian ada istilahnya struktur kimia yang cukup rumit. Katanya kalau vaksin ini diberikan, DNA manusia itu bisa berubah, urut-urutannya berubah, dan katanya DNA yang terkait dengan kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan itu hilang, sehingga ini mungkin yang menjadi latar belakang saya pernah mendapat kiriman di WA. Saya menurut saya ini pembodohan dan anti sesuatu yang sangat-sangat istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan secara ilmiah. Jadi klaim ini jelas keliru. Ya. Jadi vaksin itu sama sekali tidak mengubah DNA manusia. Vaksin Sinovac contoh, ilmu vaksin paling tidak ada 4 metode untuk membuat vaksin. Saya tampilkan 2 saja, 2 karena ini yang sejauh ini sudah dipakai, yaitu Sinovac dan yang Pfizer BioNTech. Ya. Vaksin Sinovac itu menggunakan metode virus yang dilemahkan atau dimatikan, yaitu virus lemah, virus mati. Sementara vaksin Pfizer BioNTech itu menggunakan metode RNA, messenger RNA. Anda mungkin tidak perlu tahu di sini, karena itu urusan dari mereka-mereka yang belajar di biologi molekuler, yang belajar di biokimia, yang belajar di imunologi. Jelas bahwa di 2 metode ini, dengan mRNA atau dengan menggunakan, itu sama sekali tidak akan mengubah DNA dari manusia yang menerimanya. Sama sekali. Semacam ini akan mengubah DNA manusia, jelas bukan berasal dari mereka yang mengerti biologi molekuler, mereka yang mengerti biokimia, mereka yang mengerti imunologi, mereka yang mengerti ilmu ini dengan baik, pasti mentertawakan gagasan DNA manusia bisa dirubah dengan vaksin. Tidak ada dalam buku textbook manapun yang terpercaya, tidak ada yang namanya vaksin itu bisa mengubah DNA dari hostnya, dari manusia yang menerimanya. Sampai hari ini paling tidak. Tidak ada vaksin yang semacam itu. Jadi sekali lagi teori-teori konspirasi global yang banyak beredar di YouTube secara keilmuan. Dan kemudian yang ketiga adalah isu yang terkait dengan etika. Nah, ini mungkin yang penting bagi kita, tapi mungkin banyak dari antara kita yang tidak tahu itu. Isu yang terkait dengan etika, khususnya bioethics. Apakah produksi beberapa vaksin yang melibatkan penggunaan bagian dari janin yang diaborsi ini bisa diterima secara Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam produksi vaksin seperti katakanlah vaksin campak Jerman, itu digunakan sel line. Sel line itu seperti yang disebut dengan sel line itu seperti sebuah media untuk katakanlah untuk membiakkan sebagai bahan dasar vaksin, entah itu virus. Sel line tersebut ada yang memang dibuat dari janin diaborsi, gitu. Contohnya adalah campak Jerman, itu campak Jerman, dan demikian juga dengan yang COVID-19 ini nanti akan kita lihat vaksin mana yang menggunakan vaksin Sinovac yang saat ini disuntikan dalam tahap awal vaksinasi yang ada di Indonesia
itu tidak menggunakan sel lain yang berasal dari janin yang diaborsi. Jadi murni bersih. Jadi vaksin yang dipakai, yang disuntikan ke Jokowi, itu adalah vaksin yang menggunakan sel lain yang berasal dari sel ginjal monyet hijau dia, yang berasal dari Afrika, pergi ke proses yang mengamati langsung proses pembuatan vaksin tersebut, mengatakan bahwa produksi vaksin Sinovac itu tidak menggunakan bagian dari tubuh manusia. Karena kalau menggunakan bagian dari tubuh manusia, kemungkinan itu akan mengalami penolakan dari MUI. Karena ada istilah jus minal insan di sini yang harus dipenuhi. Dan vaksin Sinovac tampaknya sudah memenuhi kriteria tersebut. Bersih dari aspek-aspek yang melibatkan penggunaan janin yang diaborsi. Gitu loh. Nah, lalu kita akan melihat vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech dan Moderna. Moderna ini dua vaksin yang sudah mendapatkan pengesahan di Amerika. Pfizer-BioNTech dan Moderna. Pfizer-BioNTech itu sekarang juga dipakai di Singapura. Menarik adalah Pfizer-BioNTech dan Moderna di dalam tahap produksinya memang tidak menggunakan sel lain yang berasal dari janin yang diaborsi. Dalam proses produksi tidak, namun dalam tahap testing mereka menggunakan sel lain yang disebut dengan HEK293T. Itu sel induknya memang dulu berasal dari janin yang diaborsi. Dan sementara ada calon vaksin lagi yang segera akan mendapatkan pengesahan, dan sebenarnya sudah mendapat pengesahan di beberapa negara, vaksin yang berasal dari pabrik AstraZeneca yang dikembangkan oleh Oxford University. Itu menggunakan sel lain bukan hanya dalam tahap testing, tetapi dalam tahap produksi. Sel lain yang berasal dari janin yang diaborsi bukan hanya dalam tahap testing, tapi juga dalam tahap produksi. Nah, dari janin yang diaborsi semacam ini diperbolehkan kalau begitu secara etis. Dengan kata lain, apakah dengan menerima vaksin ini loh. Ini yang jadi masalah biasanya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan, khususnya di kalangan orang Katolik, ini pertanyaannya gencar sekali. Dengan kata lain, apakah dengan menerima vaksin, mereka yang menerima vaksin, si penerima vaksin itu mengambil, atau dengan kata lain ya, karena aborsi itu identik atau bagian dari pembunuhan ya, dengan kata lain, apakah mereka yang menerima vaksin itu secara tidak langsung bagian di dalam aksi pembunuhan tersebut? Ini masalah etis yang harus kita selesaikan pada malam ini. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, ini memang isu yang cukup kompleks untuk ditanggapi. Ya, istilahnya dan ketat sekali di dalam hal-hal yang terkait dengan aborsi, itu masih bisa menerima penggunaan vaksin yang menggunakan sel lain yang berasal dari janin yang denominasi yang konservatif sekali di Amerika Serikat, Southern Baptist Convention, itu membuat suatu pernyataan bahwa mereka bisa. Nah, sekali lagi, ini memang sebuah isu yang cukup kompleks untuk ditanggapi. Kalau mungkin di kalangan mereka-mereka yang belajar teologi, yang belajar etika, ini akan jadi sebuah diskusi yang cukup menarik. Tapi malam ini saya berbicara untuk kebanyakan daripada jemaat-jemaat saya. Jadi saya berbicara kepada kebanyakan orang-orang awam, jadi saya tidak mau terlalu masuk. Ya, yang terkait dengan sel lain itu. Nah, begini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sel lain yang dipakai sekarang ini adalah bagian dari janin yang diaborsi. Tetapi itu adalah janin yang diaborsi beberapa dekade yang lalu. Yang dipakai oleh Pfizer-BioNTech, yang dipakai oleh Moderna, itu berasal dari janin yang diaborsi pada dekade 1970-an. Nah, dan kemudian sel dari janin tersebut dibuat abadi. Istilahnya dalam bahasa Inggris
di-immortalize, dibuat abadi dengan cara apa? Di-cloning. Jadi sekali lagi, bukan berarti pembuatan vaksin hari ini itu melibatkan pembunuhan bayi, melibatkan aborsi janin-janin secara terus-menerus. Tidak. Jadi aborsi itu terjadi sekali pada tahun 1970. Nah, itu loh. Nah, aksi itu sendiri salah. Tidak ada satupun yang membenarkan aksi aborsi. Nah, itu loh. Nah, tetapi dalam proses produksi vaksin yang terjadi pada hari ini sudah tidak ada lagi istilahnya pembuatan vaksin yang melibatkan aborsi janin-janin baru. Enggak. Apa yang kita lihat sekarang adalah sel dari janin yang diaborsi sekian tahun yang lalu, dan sel tersebut di-cloning sedemikian rupa menjadi bahan yang diperlukan untuk pembuatan vaksin. Nah, ini yang perlu untuk diketahui. Jadi kalau saudara-saudara sekalian membaca berita-berita yang terkait vaksin itu terkait dengan janin yang diaborsi, nah itu ada benarnya, tapi betul itu. Tapi Anda harus mengetahui betul itu sampai sejauh mana gitu loh. Apakah pembuatan vaksin hari ini masih melibatkan istilahnya aborsi dari janin-janin yang lain, janin-janin baru yang akan dikorbankan setiap tahun? Enggak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sel induk pertama itu berasal dari janin yang diaborsi. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan, proses aborsi di masa yang lalu itu salah. Tetapi hari ini di dalam proses pembuatan vaksin kita menggunakan itu. Nah, itu mungkin analog dengan donor organ dari orang yang mati dibunuh. Nah, itu loh. Ya, donor organ dari orang yang mati dibunuh untuk memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang membutuhkan. Nah, seperti orang yang menerima organ tersebut tidak bertanggung jawab secara moral terhadap pembunuhan orang tersebut. Yang menerima organ tersebut bukan pembunuh. Yang membunuh organ dari orang yang dibunuh itu. Lalu pertanyaannya adalah apakah penerima organ ini bertanggung jawab secara moral terhadap pembunuhan orang itu yang telah menyumbangkan organnya ke dalam dirinya sehingga hari ini dia sehat? Nah, tentu saja tidak. Kita enggak, sama sekali enggak. Dia tidak membunuh orang tersebut. Meski dia menerima organ dari orang yang terbunuh tersebut. Nah, demikian pula dengan penerima vaksin. Yang katakanlah melibatkan istilahnya aborsi dari janin pada seharusnya tidak boleh dianggap mengambil bagian di dalam aborsi janin yang terjadi pada tahun 1970-an itu. Tidak. Jadi sebenarnya secara etis seharusnya tidak ada halangan bagi kita untuk menerima vaksin tersebut. Untuk menerima vaksin tersebut. Walaupun banyak para etisis Kristen dewasa ini mendorong untuk dilakukannya cara-cara alternatif baru untuk menggantikan itu. Tapi sejauh ini ya itu yang terbaik ya dipakai itu dalam kondisi darurat semacam ini. Oke. Jadi secara moral terhadap apa yang terjadi pada tahun 1970 itu. Dan kemudian yang terakhir adalah isu yang terkait dengan keamanan atau safety. Ya, apakah vaksin yang akan disuntikan hari ini aman? Apakah vaksin yang akan kita terima ini aman? Gitu. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa produksi vaksin itu perlu waktu yang lama. Memang jadi dalam hitungan beberapa bulan saja ya. Pertanyaannya adalah apa aman?
Nah, jawaban terhadap pertanyaan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa ilmuwan dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kerjasama itu sekali. Selain ada kolaborasi yang begitu masif, ada juga pendanaan yang luar biasa sebelumnya yang memungkinkan terjadinya percepatan di dalam produksi vaksin. Nah, jangan lupa, jangan diartikan serampangan dan sembarangan. Walaupun ada orang yang gampang aja, ada orang-orang yang menuduh, oh cepat itu pasti buat prosedur produksi untuk menghasilkan vaksin yang aman dan manjur telah diikuti oleh prosedur oleh produsen vaksin yang ada di dunia ini seperti Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah mengikuti prosedur aman dan manjur. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang namanya vaksin sebelum disahkan, diperbolehkan untuk diproduksi secara massal dan disuntikkan kepada manusia secara massal, itu harus melewati uji seperti ini. Yang pertama adalah uji praklinis, yaitu biasanya menggunakan hewan percobaan. Hewan percobaan untuk menguji apakah kandidat vaksin tersebut itu dapat menghasilkan antibodi. Antibodi itu adalah sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh untuk mengatasi antigen. Antigen adalah benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Entah itu dalam bentuk virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, kalau terbukti menghasilkan antibodi di dalam tubuh hewan, nah kemudian baru diuji klinis pertama. Ini diuji cobakan kepada orang yang sehat. Diujikan untuk mengetahui apakah ada akibat fatal. Efek sampingnya bahaya nggak? Safety-nya oke nggak? Itu. Kalau kita lihat Moderna adalah produsen vaksin pertama yang melakukan uji coba pada manusia, itu dilakukan bulan Juni yang lalu. Klinis tahap pertama selesai, dilakukan uji klinis tahap yang kedua. Yaitu kandidat vaksin ini diberikan kepada lebih banyak orang, termasuk ya populasi yang rentan dan beberapa orang yang punya masalah kekebalan. Nah, setelah uji klinis yang kedua, baru kemudian klinis yang ketiga diberikan kepada lebih banyak orang untuk melihat oleh, kalau di Indonesia dilihat oleh BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Nah, kalau memang semuanya sudah baru kemudian dikasih izin darurat. Dan itu yang kita lihat. Nah, sekarang itu yang kita lihat karena pandemi yang luar biasa ini, makanya kemudian izin itu diberikan sehingga muncul izin darurat itu. Cepat itu bukan sekali lagi bukan berarti serampangan dan sembarangan. Cepat, namun mengikuti protokol yang tegas, mengikuti protokol yang jelas. Jadi vaksin yang kita buat ini bukan vaksin yang akan diberikan pada kita ini bukan vaksin sampah, saudara-saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan efek samping? Ya, yang pasti ada lah. Segala dalam usaha secara teologis itu tidak ada sesuatu yang sempurna. Segala sesuatu itu ada downside-nya. Downside itu apa? Aspek negatif. Ada sesuatu yang tidak kita ingini. Segala sesuatu itu ada downside-nya. Kita butuh bantu kita, air menolong kita, namun pada saat yang sama, air juga punya downside, air juga membawa masalah bagi diri kita. Kalau air itu terlalu banyak akan muncul banjir, dan lain sebagainya. Downside, dunia yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena dapat mengubah
perlu vitamin D menjadi vitamin D yang diperlukan untuk imunitas kita, namun pada saat yang sama ada downside-nya. Downside-nya adalah sinar UV yang terpapar ke dalam kulit kita bisa punya potensi untuk membuat atau menyebabkan terjadinya kanker kulit. Jadi sekali lagi semuanya ada downside-nya, termasuk juga dengan vaksin. Bukan hanya vaksin, semua obat, bahkan yang katakan, herbal ini tidak ada katakanlah herbal tidak ada efek sampingnya. Siapa bilang herbal nggak ada efek sampingnya? Ya ada. Ada efek sampingnya. Ya keluarga saya adalah herbalis. Jadi kami keluarga beberapa generasi di atasmu. Dan kami mengerti ada efek-efek samping dari disebut dengan jamu. Jangan pernah berkata jamu itu tidak ada efek samping. Ya pasti ada efek sampingnya. Segala sesuatu itu pasti ada efek sampingnya, termasuk vaksin. Nah, ya. Jadi ini yang penting. Jadi segala sesuatu itu pasti ada downside-nya. Menghitung keuntungan dan resiko dari proses vaksinasi itu sendiri. Jadi ada istilah yang disebut dengan benefit risk assessment. Kita lakukan itu. Kita lakukan assessment, kita lakukan istilahnya penilaian mengenai keuntungan dan penilaian mengenai resiko. Nah, dari situ harus sekalian kita dapat melakukan istilahnya benefit risk assessment secara sederhana. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau dikatakan ada risiko dari vaksinasi, jelas, khususnya bagi beberapa orang yang rentan. Beberapa orang yang rentan, beberapa orang yang punya alergi, itu kadang-kadang juga bisa jadi ekstrim. Gitu. Bisa jadi setengah ekstrim. Gitu. Namun, terlepas dari efek-efek samping ini, untuk populasi kebanyakan, dengan menimbang keuntungan yang didapat dan risiko yang dihadapi itu. Risiko yang dihadapi itu seperti apa? COVID itu dia menunjukkan bahwa itu membawa dampak negatif pada organ-organ tubuh manusia yang penting seperti jantung dan paru-paru selama beberapa waktu lamanya. Itulah sebabnya orang yang pulih dari COVID tidak langsung bisa fully fit betul-betul. Kadang-kadang perlu waktu beberapa minggu sampai mereka betul-betul pulih secara total. Nah, itu yang istilahnya mild, itu istilahnya yang bergejala ringan. Bagaimana yang bergejala berat? Yang bergejala berat ini yang lebih parah lah, karena gejala berat sampai mengalami intubasi dan sebagainya. Menurut sebuah studi yang dilakukan di University of Glasgow di Skotlandia, dikatakan bahwa mereka yang sembuh dari COVID secara berat, ya karena berat, secara medis itu kehilangan usianya 10 tahun. Ada studi yang dilakukan di University of Glasgow. Nah, ini kita melihat resikonya gede, resikonya gede, dan kemudian belum lagi tingkat penularannya yang cukup cepat. Belum lagi kalau di Indonesia tingkat kepatuhan orang itu begitu rendah. Gitu loh. Ya, kita berhadapan dengan risiko-risiko seperti itu. Kemudian yang kedua, kita perlu lihat keuntungan, kita perlu melihat benefit. Ya. Jadi, kalaupun seorang yang sudah divaksin itu terkena infeksi, orang yang terkena infeksi tersebut tidak akan mengalami gejala yang parah. Ini keuntungan. Keuntungan dari mereka yang menerima vaksin. Jadi mereka yang menerima vaksin bukan berarti bahwa mereka tidak bisa kena infeksi, mereka bisa kena infeksi. Tapi kalaupun terkena infeksi, mereka tidak mengalami gejala parah.
dengan terlibat dalam vaksinasi, seseorang itu berpartisipasi untuk mempercepat terjadinya kekebalan kelompok yang disebut dengan herd immunity. Jadi dengan demikian akan melindungi kaum yang rentan dan tidak bisa divaksin. Jadi tidak semua orang bisa divaksin loh. Mungkin karena faktor usia, karena penyakit bawaan, karena alergi, tidak bisa divaksin. Ini kasihan orang-orang. Gimana kita bisa menolong mereka? Gimana? Ya dengan terlibat di dalam proses vaksinasi tersebut. Nah, ketika 70% atau lebih orang-orang itu sudah tervaksin, maka akan ada kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok inilah yang akan menjaga orang-orang yang rentan ini tetap sehat. Nah, jadi kalau kita berpikir ini, sebenarnya kita sedang mengikuti salah satu hukum yang cukup penting. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara sekalian, nah ketika kita mempertimbangkan benefitnya, keuntungannya, kita mempertimbangkan resikonya, apalagi sejauh ini loh khususnya itu praktis istilahnya sampai hari ini, walaupun mungkin baru beberapa ribu yang diuji sampai hari ini, tidak ada dalam tanda kutip yang mati karena vaksin ini. Tidak ada yang mengalami gejala yang sangat serius fatal karena vaksin ini. Ya berdasarkan benefit risk adalah yang menerima vaksin ini ya jangan menolak vaksin ini gitu. Jadi kesimpulannya adalah dengan melihat keempat isu ini, isu yang sifatnya ideologis, isu yang terkait dengan teori konspirasi global, isu yang terkait dengan etika, isu yang terkait dengan safety, kita harus menerima vaksin itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua.